energi kalian di bulan Oktober. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Taurus, kalian welcome to join karena energi kita suka ketukar, jadi pesannya juga buat kalian mungkin. Anyway, kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Gue langsung aja ya mulai dengan Literary Witches Oracle Card untuk melihat apa yang terjadi pada Taurus di bulan Oktober dengan 3 kartu aja. Nggak itu. Gue yang ceroboh apa kalian yang ceroboh? Selalu lah. Apa yang terjadi pada Taurus di bulan Oktober? Healing kebalik. Justice. Devotion. Under the deck, the soul. Jantung bacaan kalian justice. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sedang berurusan dengan pengadilan, atau beberapa dari kalian adalah pengacara, ya kan? Sangat mungkin. Dan jelas di sini kalian mencoba menciptakan keharmonisan, kesetaraan, keseimbangan, entah itu untuk sekitar kalian atau bahkan mungkin dari dalam diri kalian sendiri. Kartu keduanya healing kebalik. Mungkin kalian baru saja keluar dari healing. Kalian sudah cukup, sudah healingnya, capek healing mulu ya kan. Jangan lupa, orang kebanyakan suka lupa loh, saking lamanya proses healing itu, dia lupa keluar dari healingnya. Jadi jangan lupa keluar. Terakhir setia, jangan setia sama healing tapi. Kartu terakhir devotion, setia, kesetiaan, kepatuhan. Ya. Ini namanya Mirabai. Coba kalau kalian Google ya, dia literature woman, udah menjadi legenda di India ya, kepatuhannya dengan Wisnu. Sampai hidupnya itu sengsara habis. Jadi lagi-lagi semua tergantung dengan persepsi kita masing-masing akan apa itu kesetiaan dan kepatuhan. Ya. Makanya kalian di sini di tengahnya, jantung bacaan kalian adalah justice, keadilan. Alam bawah sadar kalian, the soul. Tampaknya sih sepertinya jiwa kalian yang menuntut keadilan. Jiwa kalian yang menyuarakan itu. Karena memang jiwa itu dia tidak mampu, tidak bisa ya mengintervensi apapun yang badan lagi lakukan. Jadi ketika fisiknya itu kita melakukan apa, si jiwa mau mengeluh kayak gimana pun juga ya kan, dia hanya bisa meratap, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi kalian masih dalam proses mengambil sikap kayaknya. Udah fase akhir sih, langsung ke Lucky Tarot. Seperti biasa gue buka 12 kartu yang mungkin gak akan gue baca semuanya, hanya yang memang bersinggungan dengan energi planet yang ada akan gue baca. Dan kali ini gue gak akan baca rumah-rumah, tapi langsung aja supaya tidak bikin kalian ruwet atau bingung. Padahal tujuan gue awalnya menyebutkan rumah-rumah itu juga supaya gue yang lagi belajar ini bisa meneruskan kepada kalian yang juga ikut paham. Mungkin kali waktu nanti kalian baca sendiri ya kan. Anyway, langsung aja ya. Apa yang Taurus perlu ketahui
Dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan Oktober, dampaknya apa untuk Taurus dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupannya? The Hierophant, energi kalian sendiri. High Priestess, The Tower, Temperance, The Wheel of Fortune, The Empress, The Chariot, The Hangman, Strength, Justice, The Lovers, Death. Under the Deck, The Fool. Langsung gue ke energi di bulan Oktober, tapi sambil mengingat highlight di energi bulan September itu Mercury retrograde di Libra ya, selama 3 minggu, yang mana rasanya itu mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa mempunyai dilema, kesulitan, keruwetan, entah itu masalah transportasi, kendaraan, elektronik, electricity, ya HP, laptop, anyway, travel, terus dokumen, komunikasi, itu semua Merkuri. Ya. Kalau lagi ribet di bulan September, sadari karena itu retrograde. Ya. Dan di akhir September Merkuri retrograde masuk ke kembali masuk ke Virgo ya, sampai tanggal 2 Oktober dia direct di Virgo. Jadi begitu Merkuri direct di Virgo, segala sesuatunya yang ruwet di bulan September itu akan dilancarkan. Oke. Nah, Merkuri di Virgo itu kembali kita suka menganalisa, fokus pada detail ya. Judgment-nya agak tinggi. Judgment-nya agak tinggi dan dia lebih produktif dan hati-hati sekali, makanya dia fokus pada detail ya. Dan buat Taurus, Merkuri di Virgo itu mungkin tentang project tentang anak-anak, tentang bagaimana kalian having fun ya, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Kalian dapat The Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Ini energi Jupiter ya, energi Jupiter, dimana roda itu tidak akan bergerak, hanya kesadaran kalian sendiri yang mampu menggerakkannya. Kiri kanan yang jelas dia akan membawa berkah spiritual. Bagaimana kalian mampu melampaui batas-batas kalian sendiri. Energi Jupiter itu juga energi Dharma. Setelah bagaimana kita melampaui, menyelesaikan karma duniawi, yaitu Saturn itu sendiri. Malefiknya adalah Saturn ya, Jupiter adalah benefiknya. Karena ini energi Jupiter itu retrograde di Aries. Jupiter retrograde itu fokusnya ke dalam diri, internal, bukan ke sikon, bukan kondisi situasi orang lain sekitar, tapi ke internal ya. Jupiter di Aries itu buat kalian adalah segala hal yang udah nggak relevan di masa lalu harus ditinggalkan. Keyakinan kalian yang membatasi diri kalian sendiri, segala sesuatu yang di luar kuasa kalian, segala kegelapan ya, ketidaktahuan, karma itu sendiri yang mungkin udah kalian sudah
lampaui. Ya kalau tadi bahasanya gue, kalian udah cukup healingnya ya. Jangan lupa untuk keluar, lepaskan, tinggalkan. Kalian dapat Death, ini energi Pluto, yang mana tanggal 8 Oktober Pluto direct. Dia udah 5 bulan retrograde di Capricorn, dan dia direct juga di Capricorn. Saatnya kalian untuk menguatkan diri ya, menguatkan diri untuk menyuarakan ya, untuk lebih pede menyuarakan diri kalian sendiri, soul tadi ya, menyuarakan diri, dan bahkan mungkin untuk melepaskan, bahkan untuk mulai juga relokasi pindah, travel, memulai sesuatu yang baru, sama sekali baru, bahkan mungkin agak asing. Ini minta untuk membangun kekuatan, itu ini energi Leo. Ya, yang mana kalian mungkin selama ini baru saja healing di rumah, temperance, coba untuk melepaskan dari cara pemahaman atau cara berpikir yang lama ya, melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama, mencoba untuk mencerna lagi. Kalian yang memang sudah cukup bersabar untuk mendapatkan kesadaran akan siapa diri kalian saat ini dan kemana kalian akan melangkah. Ini energi Sagittarius yang mana kalian udah siap melahirkan atau menciptakan situasi, kondisi baru, kebiasaan-kebiasaan baru, rutinitas baru, pekerjaan baru mungkin ya, dengan energi Venus. Mungkin juga relationship yang baru ya, karena ini energi Venus masih di Libra tanggal 8. Sorry tapi kalian masih harus menyelesaikan yang memang masih gantung, yang belum selesai, entah karena kalian mengulur-ulur waktu atau memang semestanya. Lagi-lagi Merkuri retrograde, jadi kalian ingin menyelesaikan suatu kondisi, tapi ternyata masih dihalangi banyak hal, entah itu dokumen, entah itu ya mungkin pengadilan itu sendiri ya, sidang. Ini energi Pisces. Ya bahkan mungkin juga termasuk hubungan-hubungan yang dengan network teman-teman yang masih gantung ya. Kalian kalau nggak tega itu memutuskan hubungan atau apapun ya, dengan teman atau lingkungan sekitar kalian sendiri ya, kalian diminta untuk bercermin. Kalau kalian nggak tega itu bukan nggak tega sama mereka, kalian nggak tega sama diri kalian sendiri. Kalian masih takut gitu aja. Ini energi Gemini, di mana ada Mars di Gemini ya. Mars itu tindakan yang kalian masih mencoba-coba untuk bagaimana menyiasati mungkin melakukan terobosan baru mungkin ya, untuk menyiasati sikon kalian sendiri dengan teman-teman atau network atau juga lingkungan kalian ya. Salah satunya menyiasati itu dengan tidak menyampaikan atau silence, diam. Atau menyembunyikan.
kalian mencoba mencermati apapun yang sedang berlangsung di sekitar kalian sebelum kalian mengambil keputusan sih, bersikap. Dan tanggal 8 itu kan Pluto retrograde ya. Pluto retrograde, Pluto direct. Artinya memang energinya itu adalah Pluto itu kan planet transformasi, pembaruan diri dari dalamnya. Pembaruan, dan itu udah retrograde selama 5 bulan di Capricorn juga. Yang mana mungkin kalian belum berani ya menyampaikan kalau kalian ingin lepas, pindah gitu. Kalian diminta untuk jadi dengan energi Pluto direct itu kalian diminta untuk menghadapi kegelapan kalian sendiri, kecemasan kalian sendiri, ketakutan kalian sendiri, sehingga kalian untuk membeli waktu ya, memperlambat waktu untuk tinggal di zona nyaman kalian, karena kalian belum tega, nggak tega pada diri kalian sendiri, bukan pada siapapun. Yang lain-lain itu cuma alasan, cuma narasi. Karena apapun yang bercermin itu kan apapun yang kita lakukan pada diri kita lakukan pada orang lain. Apapun yang kita lakukan pada orang lain, kita lakukan pada diri kita sendiri. Saat kita ingin menyakiti orang lain, kita nggak tega. Kenapa? Karena kita ikut merasakan sakit itu kan. Tanggal 9 full moon di Aries, purnama di Aries. Purnama itu konotasinya ending. Karena ini di Aries itu adalah inisiator, Aries itu adalah tindakan, dan Aries itu adalah api, elemen api ya. Kalian punya hasrat yang tinggi untuk memulai sesuatu yang baru. Okay. Dan kayaknya dengan energi purnama itu adalah syaratnya kalian harus meninggalkan sesuatu atau melepaskan sesuatu, mengakhiri sesuatu untuk apapun yang kalian ingin mulai. Nah, lagi-lagi Aries. Di Aries ada Jupiter retrograde. Bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian. Dan Jupiter retrograde itu fokusnya ke dalam diri ya. Melampaui batas-batas kalian itu maksudnya adalah melampaui apapun yang kalian yakini selama ini itu adalah batasan kalian. Yang sangat mungkin itu adalah Saturn, karma duniawi yang kalian harus lampaui. Aries death, alam bawah sadar kalian ya, segala hal di masa lalu yang sudah gak relevan itu saatnya untuk ditinggalkan. Tanggal 10 Merkuri meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Kalian siap memulai rutinitas baru, hidup baru, pekerjaan baru. Ini energi Venus. Venus ada di Libra juga. Jadi dengan Venus di Libra, sebenarnya kalian udah dalam kesehari-harian tuh ya, kalian udah cukup bisa berkompromi. Kalian udah mencoba untuk selalu menciptakan keharmonisan. Ini kayaknya buat kalian dengan Merkuri masuk ke Libra. Jadi konfliknya di sini nih, di saat kalian ingin menciptakan harmoni, tapi kalian nggak tega, gitu. Maksudnya kalian ingin menciptakan harmoni, tapi kalian juga harus meninggalkan gitu, harus meninggalkan. Nah, jadinya kalian nggak tega gitu maksudnya.
tanggal yang jelas dengan Merkuri di Libra kalian lebih lebih diplomatis ya, lebih ramah dan siap bernegosiasi. Tanggal 23 Saturn karma duniawi itu akhirnya direct setelah 4 bulan retrograde dari sejak tanggal 5 Juli ya. Jadi kalau kalian kelas balik sedikit ke Saturn itu dia yang Saturn itu tentang peraturan-peraturan, dia menciptakan peraturan-peraturan, dia menciptakan batasan-batasan, ikatan-ikatan, norma-norma apapun itu ya. Dia bilang tentang disiplin, tanggung jawab, kemandirian, kedewasaan, fondasi yang solid. Nah, itu Saturn. Segala hal yang sifatnya duniawi atau materi yang atur Saturn. Makanya Saturn itu adalah malefik yang mana karma duniawi. Kalau selama 4 bulan ke belakang ya 4 bulan ke belakang ini kalian mendapatkan keribetan, keruwetan, dilema dalam masalah status, dokumen, pekerjaan, kontrak ya. Itu karena Saturn retrograde. Nah, begitu Saturn direct, segalanya itu akan dipermudah ya. Jadi berbahagialah. Dan Saturn direct di Aquarius ya. Aquarius yang mana kalian dapat justice, entah mungkin ya justice juga di sini. Kalian lagi berurusan dengan sidang ya, terlalu spesifik mungkin ya, ini general reading. Jadi entah kalian berurusan dengan pengadilan ya, untuk status kalian sendiri, status sosial kalian sendiri, entah itu tentang pekerjaan, tentang visi ke depan kalian, anyway. Entah kalian mungkin lagi dihakimi ya, lagi di sidang sama kolega-kolega ya. Contoh skenario aja, karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru, mereka kolega-kolega nggak terima ya, bisa jadi. Tapi semuanya itu akan kalian bisa kalian akan mampu hadapi di saat kalian mengerti ya, tentang menyadari tentang kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kalian sendiri yang kalian harus hadapi dengan energi Pluto direct. Kalau kalian ingin melakukan pembaruan ya, batasan-batasan itu harus kalian lampaui. Tanggal ya Saturn itu karma duniawi, batasan-batasan itu harus kalian bisa lampaui ya. Untuk apapun yang kalian ingin mulai. Tanggal 23 juga Venus masuk Scorpio meninggalkan Libra. Kalian akan moving forward ya, kalian akan mampu mengendalikan diri kalian sendiri, dualitas dari dalam diri kalian sendiri, sehingga kalian mampu moving forward, melepaskan apapun itu di belakang. Dan kalian akan melakukan dobrakan-dobrakan yang itu mungkin mengagetkan banyak orang ya. Ini energi Mars. Kalau kalian selama ini diam, kalian akan utarakan ya. Dan kalian akan mencoba membangun, mencoba hal-hal baru, kegiatan-kegiatan baru untuk membangun nilai atau nilai-nilai yang baru, penghasilan baru atau pekerjaan baru ya. Yang jelas dengan Venus masuk Scorpio, kalian ya
energi kalian dalam berrelationship tuh akan lebih intens. Dan matahari pun juga tanggal 23 masuk ke Scorpio, ninggalin Libra. Kalian akan diberi pencerahan, terang, kebahagiaan dalam relationship. Senang ya. Tanggal 26 New Moon di Scorpio. Nah, New Moon di Scorpio kali ini itu solar eclipse, gerhana matahari di Scorpio yang dampaknya sangat powerful, dampaknya sampai 6 bulan ke depan, bulan April tahun depan, yang sampai ketemu lagi di gerhana matahari. Tapi kali ini gerhana matahari tahun depan itu adalah gerhana matahari di Taurus, di kalian sendiri. Nah, ini hubungannya dengan relationship sih, dengan kalian. Bagaimana kalian menata relationship dengan diri kalian sendiri, your higher self, ya, itu akan tercermin juga keluar. Jadi kalau kalian ingin memperbarui relationship status kalian, itu prosesnya mungkin sampai tahun depan, yang mana kalaupun kalian menghadapi sidang atau pengadilan, ya mungkin hasilnya itu baru akan keluar tahun depan, ya. Karena tahun depan Pluto akan pindah, meninggalkan Capricorn, masuk ke Aquarius, dan itu untuk status kalian sendiri. Nantikan prediksi untuk tahun 2023 ya, bulan depan. Nah, gua akan bikin itu bulan depan. Tanggal 28 Jupiter yang retrograde di Aries itu meninggalkan Aries, masuk kembali ke Pisces. Jadi istilahnya kalian belum bisa meninggalkan apapun yang kalian harus tinggalkan, ya. Lagi-lagi Jupiter retrograde itu adalah fokus ke dalam diri, ya, fokus ke dalam diri untuk melampaui, untuk in order to, untuk mampu melampaui batasan-batasan kita harus lebih menyelam ke dalam ketakutan, kegelapan kita sendiri, ya. Dan bercermin, ya kan? Sehingga kalian akan terus mungkin selama Jupiter di Pisces, kalian akan lebih banyak diamnya dan melakukan apapun yang bisa kalian lakukan. Mencermati segala hal yang ada di sekitar kalian sendiri. Tanggal 29 Merkuri masuk ke Scorpio, meninggalkan Libra. Artinya dalam diamnya kalian melakukan riset, analisa yang mendalam dan intens untuk dapat melepas karma atau mengakhiri karma, ya, mengakhiri masa lalu, bahkan keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri. Tanggal 30 Mars retrograde di Gemini. Kalian banyak diam, lebih banyak diam dan mencermati. Okay. Alam bawah sadar kalian, the Fool, Jupiter di Aries, energi Aries retrograde. Temanya buat kalian adalah menghadapi kegelapan itu sendiri dalam diri kalian sendiri, ketidaktahuan alam bawah sadar kalian sendiri dan karma-karma kalian di masa lalu. Oke. Kartu terakhir, saran dan petunjuk untuk Taurus di bulan Oktober. Building blocks tapi kebalik.
Ini energi Saturn, building blocks, membangun fondasi yang solid. Tapi dia kebalik. Artinya belum saatnya kalian membangun fondasi yang solid itu sebelum kalian benar-benar lepas dari masa lalu. Oke, udah segitu aja Taurus, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.